Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini siapa yang tidak hadir? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Baiklah, di sini ibu sendiri yang akan memimpin doanya. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Baiklah, ibu absensikan dulu. Maharani, Dewi, Salva, Yopi, dan Riku. Nah, baiklah, semuanya hadir. Apakah di sini ada yang sakit? Oh, kalau tidak ada, sekarang siapa yang masih ingat tentang materi kemarin? Nah, materi kita kemarin yaitu membahas tentang teks anekdot. A. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan suatu karangan atau cerita yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata kita, yang ditulis secara singkat dan mengandung unsur humor dan kelucuan di dalamnya. Meskipun mengandung unsur humor atau kelucuan yang bertujuan untuk membangkitkan tawa atau membangkitkan tawa pembaca, namun tujuan utama untuk penulis teks anekdot adalah untuk mengkritik atau menyarankan maupun mengungkapkan kebenaran yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang B yaitu jenis-jenis teks anekdot. Ada yang tahu di sini anak-anak jenis-jenis teks anekdot itu seperti apa? Nah, baik, ibu akan sampaikan. Jenis-jenis teks anekdot itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu artikel anekdot, yang kedua itu cerpen anekdot, yang ketiga yaitu dialog anekdot, yang keempat itu anekdot kritis, yang kelima itu anekdot hiburan, yang keenam yaitu anekdot mengkritik, yang ketujuh yaitu anekdot politik dan lain sebagainya. Yang C itu ciri-ciri teks anekdot. Nah, siapa di sini yang tahu teks anekdot itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, baiklah, langsung saja ibu akan jelaskan. Yaitu ciri-ciri teks anekdot itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu teks anekdot itu bersifat humor atau kelucuan. Nah, yang kedua itu bersifat mengkritik. Itu yang tiga bersifat menyindir. Yang keempat memiliki tujuan tertentu. Yang kelima itu kisah cerita disajikan hampir sama, menyerupai dongeng. Yang keenam yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan menceritakan karakter manusia itu secara realitas. Nah, di situ tadi yang humor dan kelucuan. Nah, teks anekdot bersifat humor dan kelucuan yaitu membicarakan cerita lucu atau bersifat mengkritik. Artinya, teks anekdot ini akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks tersebut, memiliki tujuan tertentu, bersifat untuk menyindir dan mengkritik. Yang kedua itu masih bersifat mengkritik. Nah, di mana kita mengkritik suatu kejadian yang terjadi di kehidupan kita yang nyata. Nah, contohnya itu seperti kita mengkritik seorang sedang berjalan. Selanjutnya itu yang tiga bersifat menyindir, yang keempat memiliki tujuan tertentu, yang kelima itu kisah cerita disajikan hampir sama, menyerupai dongeng. Yang keenam yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan menceritakan
karakter manusia itu secara realitas. Yang pertama yaitu dibahas tentang teks anekdot bersifat humor dan kelucuan. Nah, teks anekdot bersifat humor dan kelucuan itu membicarakan cerita lucu atau bersifat mengeritik. Artinya, teks anekdot ini akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks tersebut, memiliki tujuan tertentu, bersifat untuk menyindir dan mengeritik. Yang kedua itu masih bersifat mengeritik. Nah, di mana kita mengeritik suatu kejadian yang terjadi di kehidupan kita yang nyata. Nah, contohnya itu seperti kita mengeritik seorang sedang berjalan. Nah, mengapa kita mengeritik seorang berjalan? Yaitu kan kita mulai lihat dari gerak dia berjalan dan cara dia berjalan. Semuanya itu pasti ada tersendiri dengan cara dia berjalan. Nah, yang ketiga yaitu makna di dalam teks anekdot untuk bertujuan untuk mengeritik dan menyindir sesuatu yang terjadi atau yang diperoleh di realitas sosial. Dari kehidupan sehari-hari, hal ini disampaikan melalui kelucuan, itu pasti ada tersendiri dengan cara dia berjalan. Nah, yang ketiga yaitu makna di dalam teks anekdot untuk bertujuan untuk mengeritik dan menyindir sesuatu yang terjadi atau yang diperoleh di realitas sosial. Dari kehidupan sehari-hari, hal ini disampaikan melalui kelucuan sehingga dapat terlaksana menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu dalam teks anekdot tertentu. Yang keempat yaitu teks anekdot mempunyai tujuan. Nah, teks anekdot itu memiliki tujuan tersendiri. Mengapa demikian? Karena teks anekdot itu mengkritik atau menyindir. Selain memiliki humor atau teks anekdot juga harus menyampaikan amanat dan moral dalam isi cerita tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kisah cerita disajikan hampir sama menyerupai dongeng. Nah, yang dimaksud dengan menyerupai sama dengan dongeng yaitu isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan layangan di publik. Perilaku pengusaha atau prominent, cerita biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir menceritakan tentang karakter hewan dan karakter manusia. Nah, kalau kita di hewan, contohnya itu kita tentang ayam. Ayam itu kan memiliki 2 kaki dan pada masing-masing kakinya itu terdiri dari 5 jari. 3 diantaranya dilengkapi dengan pada cakar untuk mengais makanan sekaligus berfungsi untuk melindungi dari 2 sekukur tubuhnya kecuali di bagian bawah kakinya diliputi bulu. Nah, sedangkan dengan manusia itu memiliki karakternya tersendiri. Mengapa demikian? Nah, karena karakter manusia itu berbeda-beda. Yang satunya itu biasanya karakternya pendiam, pemalu, dan sebagainya. Sedangkan yang si B-nya itu karakternya tidak pemalu, ramah, dan sebagainya. Nah, baiklah, kita akan melanjuti yang D, yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah gambaran awal tentang mengenai isi cerita teks anekdot tentang awal paragraf. Nah, yang kedua yaitu elevan. Elevan itu
ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks anekdot. Nah, yang ketiga yaitu konda. Konda ini munculnya terjadi perubahan di dalam tokoh teks anekdot. Nah, yang keempat yaitu kritis. Kritis adalah munculnya terjadi permasalahan di dalam teks anekdot itu. Yang kelima yaitu orientasi. Orientasi yaitu melatar belakangi terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Yang keenam yaitu relaksi. Relaksi yaitu langkah atau tahap awal penyelesaian mengenai permasalahan yang terjadi atau munculnya terjadi peristiwa terjadi di teks anekdot. Yang keempat itu reorganisasi. Reorganisasi itu adalah tahap akhir teks anekdot yang dimana bagian penutup teks anekdot di dalam tersebut. Nah, yaitu yang terakhir. Tadi kan kita Ibu sudah menjelaskan tentang dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur. Nah, sekarang yaitu yang terakhir itu tujuan teks anekdot. Mengapa teks anekdot ini harus ada tujuan? Nah, yang pertama yaitu Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu. Teks anekdot itu bertujuan untuk membangun tawa untuk para pembaca. Yang kedua yaitu untuk sebagai sarana penghibur bagi pembacanya. Yang ketiga yaitu bertujuan sebagai sarana untuk mengkritik. Nah, dari sepanjang Ibu jelaskan tadi, apakah di sini kalian sudah paham semua? Kalau tidak, boleh ditanyakan kepada Ibu. Jangan malu-malu, di sini kita sama-sama belajar. Nah, kalau tidak ada pesan Ibu untuk hari ini, kalian pelajari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk minggu selanjutnya, Ibu tanyakan satu persatu untuk kalian ya. Nanti siapa yang jawab dapat nilai. Nah, untuk di akhir mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.